Sedikit berbeda dari seri L4, L6 ini dia teknologinya sudah teknologi terbaru yaitu tinta UV, Mas Andre. Oh, oke. Gitu. Tintanya memang sudah UV ya? UV. Kalau dulu dia mencetak satu SKU itu dengan volume yang sangat besar ya. Sekarang kan berbeda ya. Keterbalikan. Sekarang variannya banyak tapi SKU-nya sedikit. Nah, sedangkan di Epson ini kita tidak membutuhkan re-registration seperti itu. Kemudian hasil cetaknya akan sangat konstan dan stabil karena antara printhead dengan substrate itu gapnya hanya sekitar 0,7 mm, Mas Andre. Oh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel, masih di PT Sinjiwira Jaya Abadi ya. Ya. Dan saat ini kita berada di samping mesin bersama Pak Herlian. Pak Herlian Santoso adalah bisnis development dari PT Epson Indonesia yang khusus bergerak di bidang apa Pak? Jadi ya? Khusus saya menangani mesin produk Epson ya? Surprise untuk label. Oke. Jadi ini adalah mesin Epson Surprise label L6534 VB. Mungkin banyak penonton melihat, wah mesin Epson pasti mesin-mesin yang large format aja, ya kan, tekstil atau mesin banner, foto. Tapi ternyata Epson itu juga memproduksi mesin yang kelas berat, ini, heavy duty nih, mesin untuk label. Nah, mungkin Pak Herlian bisa jelaskan Pak, ini mesin ini spesifikasinya seperti apa Pak? Baik, mungkin saya sedikit menjelaskan juga historinya ya Mas Andre ya. Jadi untuk Surprise label ini, Epson itu memulai dari tahun 2010. Dari 2010? Betul, jadi awalnya itu kita punya dua tipe model. Yang pertama adalah entry level yaitu seri L4. Di mana memang fokusnya itu kalau L4 dia lebih ke warna. Karena fiturnya dia bisa sampai 8 warna, termasuk tinta orange dan green gitu ya. Dan kedua line up produk kita ini sudah dilengkapi dengan tinta white. Itu adalah salah satu kelebihannya, di mana kita punya kelebihan bisa mencetak di bahan-bahan yang sifatnya transparan dan juga metallized gitu ya. Lalu kita mengeluarkan seri line up yang kedua yaitu seri L6, di mana seri L6 ini kita mulai di sekitar tahun 2016 mungkin ya, 2016 untuk seri L60. Kemudian kita lanjut ke seri L65 itu di sekitar tahun 2019. Iya, jadi ini adalah generasi kedua untuk seri L6. Sedikit berbeda dari seri L4, L6 ini dia teknologinya sudah teknologi terbaru yaitu tinta UV, Mas Andre. Oh, oke. Gitu. Tintanya memang sudah UV ya? UV. Sebelumnya apa? Water base. Oh, water base. Jadi untuk L4 itu dia teknologinya water base. Dan seri L6 ini memang kita ciptakan untuk high speed production. Gitu ya, karena dia bisa maksimum di 50 meter per menit, Mas Andre. 50 meter per menit, betul. Guys. Jadi ini kecepatannya untuk kecepatan produksinya ya? Kecepatan produksi. Jadi ini memang adalah salah satu solusi untuk para pemain label converter, di mana mereka punya job-job short run dengan yang sifatnya super urgent gitu misalnya ya. Kemudian job-job yang sifatnya variable data printing, kemudian desain-desain yang kompleks. Nah itu L6 ini adalah salah satu solusi yang sangat mumpuni lah untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, konfigurasi warnanya berapa warna untuk mesin ini? Kalau untuk tipe yang di hadapan kita saat ini, Mas Andre, ini adalah tipe 6 warna, di mana ada terdiri dari CMYK, white, dan include satu tinta spesial kita, yaitu tinta digital varnish. Oh, oke. Betul. Jadi white digital varnish pula ya? Digital varnish. Dia untuk sebagai coating. Digital varnish ini, nah ini salah satu kelebihan ya, dan menjadi salah satu fitur andalan kita, di mana digital varnish ini dia berfungsi sebagai varnish, kemudian kita juga bisa memberikan efek matte dan gloss secara bersamaan sekali mencetak, dan yang paling penting adalah kita juga bisa memberikan efek spot UV, Mas Andre. Oke, menarik sekali. Jadi bisa membuat fitur-fitur ya seperti efek-efek ya. Betul. Jadi ada apa namanya istilahnya? Istilahnya mungkin kita bilang sekarang special digital embellishment, gitu ya. Embellishment. Atau fitur-fitur yang sifatnya simple authentication ya. Jadi untuk ketika kita punya produk-produk yang sifatnya rawan pemalsuan, kita berikan tinta digital varnishnya, kita beri efek desain, karena dia akan bereaksi ketika diberikan sinar UV gitu. Invisible ink ya?
atau security printing? Mengarah ke sana, tapi kalau invisible kan tintanya tidak timbul ya. Tapi kalau ini tetap ada tekstur tinta, cuma dia ketika kita sorot dengan sinar UV itu akan menyala gitu Mas Jadi Andre. ini menarik ya, jadi ketika kita bisa membuat, terutama para brand owners yang ingin menciptakan label-label yang kreatif, betul. Ya, dia bisa menciptakan embellishment dengan tekstur-tekstur tertentu ya. Jadi ini memang cocok sekali dengan market yang ada saat ini Mas Andre, di mana para brand owner itu biasanya kalau dulu dia mencetak satu SKU itu dengan volume yang sangat besar ya. Sekarang kan berbeda ya, keterbalikan. Sekarang variannya banyak tapi SKU-nya sedikit, dan juga butuh fitur-fitur yang unik gitu ya, yang menjadi selling point dari brandnya mereka. Nah, disinilah L6 ini bisa mengambil peran untuk produk-produk tersebut Mas Andre. Jadi semakin mengerti ya, saya sendiri juga pasti mengerti, apalagi para pengusaha printing ya, yang mungkin ada sedang mencari merek tertentu ya untuk kepentingan cetak label ya. Iya. Jadi menjadi semacam pilihan utama juga pilihan utama. Lalu satu hal lagi yang mungkin saya mau highlight adalah di Epson L6 534 VW ini kita sistemnya center drum Mas Andre. Berbeda dengan produk-produk digital yang lain, di mana beberapa brand itu mereka masih menggunakan sistem chamber roller. Di mana ketika kita melakukan pencetakan, ketika bahan itu lari dengan kecepatan yang sangat kencang ya, 50 meter per menit, itu ada potensi untuk misregistrasi ketika kita menggunakan chamber roller. Karena itu untuk produk-produk yang menggunakan chamber roller biasanya setelah sekian ribu meter mereka lari, mereka membutuhkan registrasi ulang gitu ya. Nah, sedangkan di Epson ini kita tidak membutuhkan re-registration seperti itu. Kemudian hasil cetaknya akan sangat konstan dan stabil karena antara printhead dengan substrate itu gapnya hanya sekitar 0,7 mm Mas Andre. Sangat tipis. Jadi sangat presisi dan sangat konsistensi warnanya kita jamin dari awal sampai akhir. Gitu Mas Andre. Nah, pastinya penonton ingin tahu ya, apalagi para peminat ya, tentang terutama after sale service dari mesin ini, Pak. Apalagi mengenai keterkaitan tentang ketersediaan tinta yang paling sensitif. Iya. Jadi kalau kita berbicara local presence, harusnya Epson adalah satu-satunya mungkin ya, satu-satunya prinsipal yang memiliki local presence di Indonesia. Ya, kita berkantor di Cibis di TBC Matupang. Di sana kita disupport oleh sekitar 200 orang ya yang menghandle produk Epson, dan kita punya satu divisi khusus, satu tim khusus yang menghandle Epson Surprise ini. Dan di sini kita juga dibantu oleh distributor kita, PT Raycom Printing Solution. Raycom Printing Solution. Betul. Ya. Berarti ini yang juga yang menjadi dealer dari mesin ini ya. Iya, menjadi distributor dari mesin itu. Dan karena itulah kami berani menjamin bahwa ketersediaan spare part dan juga ketersediaan tinta, karena di sini kami memiliki dua layer ya, Epson Indonesia dan juga RPS. Jadi kami selalu berkolaborasi ya untuk memberikan forecast terkait tinta dan juga spare part, sehingga kita sangat mencegah hal-hal agar supaya tidak terjadi keterbatasan atau kelangkaan tadi untuk tinta dan spare part Mas Andre. Karena itu memang menjadi salah satu concern kami untuk produk industrial ini. Nah, terus mungkin ada lagi yang ingin Pak Herlian sampaikan? Mungkin satu hal juga yang harus kita sampaikan di sini bahwa untuk Epson Surprise ini kita tidak membutuhkan area yang space yang besar. Iya, space yang besar ya. Jadi mesinnya ini sangat compact ya. Panjangnya itu hanya sekitar 5 meter, kemudian tingginya mungkin hanya sekitar 3 meter. Lalu mesin ini kita juga dilengkapi dengan inline corona treater Mas Andre di sini Mas Andre. Jadi untuk bahan-bahan yang butuh corona, kita tidak perlu melakukannya secara offline, bisa langsung direct ke sini, gitu ya. Oke. Nah itu mungkin penonton juga belum tahu apa tuh corona heater itu. Corona treater itu adalah ketika kita memiliki bahan-bahan ya, agar pori-porinya lebih terbuka, sehingga penyerapan tinta itu lebih baik, maka harus diberikan treatment corona. Jadi untuk beberapa bahan film gitu ya Mas Andre, sehingga kita memberikan treatment tersebut agar supaya pada akhir cetakan itu kita menghasilkan hasil cetakan yang baik gitu ya. Ini menjadi ilmu tersendiri nih buat Betul. saya juga. Lalu mungkin kita harus sampaikan di sini bahwa kalau kita melihat di sini ya, untuk area tinta, masing-masing warna itu terdiri atas 2 slot gitu ya. Ini tujuannya apa?
tujuannya adalah untuk mempermudah tim produksi. Ketika satu tinta di sini habis, dia akan langsung switch ke cartridge berikutnya tanpa harus menghentikan produksi. Jadi secara otomatis. Cadangan ya. Betul, Mas Andre. Iya. Keren. Iya. Menarik sekali ya. Iya. Dan masing-masing tinta ini kita sudah bedakan slotnya, jadi tidak mungkin ada kesalahan ya ketika operator dia menginput tinta cyan ke magenta, itu tidak terjadi karena memang kita sudah membedakan blok antar pouch tintanya. Pouch tintanya pun beda supaya mencegah terjadi ketuker. Betul. Ya? Jadi ini adalah mesin yang sangat less human intervention, kemudian easy maintenance, space-nya juga compact dan punya high speed dan punya fitur digital varnish, Mas Andre. Satu-satunya mesin digital. Mantap sekali, luar biasa ya. Ya, inilah dia teknologi terbaru dari Epson. Ya. Masih ada lagi nggak, Pak? Mungkin ada yang ingin sampaikan? Harusnya itu aja deh. Kan udah cukup ya? Cukup. Oke guys, terima kasih sebelumnya ya Pak Herlian. Sama-sama Mas Andre. Semoga makin lancar dan makin laris ya penjualan Epson Surface Rebel. Demikian guys, produk review dari mesin Epson Surface Rebel L6 ya. L6 534 VW. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang penting, terutama bagi para pegiat printing label. Ini menjadi referensi yang cukup oke ya, cukup memadai untuk menjadi mesin utama kebutuhan Anda. Demikian video kali ini dari Print Graphics. Sampai jumpa di video berikutnya.